warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Malam ini kita lagi di angkringan, salah satu angkringan di Kota Cikarang. Kayaknya asik banget kalau kita ngobrol salah satu pernyataan viral dari seorang mantan ibu negara kemarin, Bi. Tahu nggak apa? Apa? Ini sangat mengguncang dunia peremak-emakan loh. Tahu nggak? Karena kita tuh ditanyain sama mantan ibu negara yang katanya pro wong cilik itu, apakah ibu-ibu itu kerjanya setiap hari tuh menggoreng kayak gitu. Itu pertanyaannya. Terus perintah beliau itu kita tuh apa nggak bisa tuh loh direbus atau dikukus atau dibikin itu loh rujak-rujakan kayak gitu. Itu dari mantan ibu negara tersebut gitu ya kan. Sontak pernyataan ini membuat kontroversi yang luar biasa, direspon sama ibu-ibu itu dengan berbagai macam hal, termasuk ulama kita. Cak Nun itu mengatakan bahwa ya nggak bisa gitu kita menuntut beliau itu untuk paham gitu, karena beliau memang sejak lahirnya ada di istana gitu. Terus kira-kira menurut Abi sendiri kayak gimana pernyataan itu? Kalau Umi pasti marah dong, karena nggak bisa nih kalau misalkan katakanlah seorang ibu rumah tangga gitu ya, Umi harus ganti jadi air fryer contohnya, listriknya boros ya, berarti bukan solusi. Kalau setiap hari hanya merebus, mengukus, merujak gitu ya, itu pun garing banget gitu loh. Kita kalau hidupnya nggak ada goreng-gorengan kayak gitu atau nggak ada tumis-tumisan kayak gitu tuh garing banget gitu hidup kita gitu. Itu kalau dari sisi emak-emak kayak Umi gitu. Sekarang naik ya minyaknya tuh dari biasanya 28.000 per 2 liter sekarang 58.000 ya. Kemarin terakhir di itu Mart itu segitu harganya. Kalau dari sudut pandang bapak-bapak yang logis ya, itu mari kita uji statement beliau itu, apakah jika ibu-ibu, mama seluruh Indonesia secara serentak itu tidak melakukan aktivitas menggoreng dengan minyak, alias hanya sekedar merebus, mengukus, atau merujak, apakah masalah kelangkaan minyak tersebut bisa terselesaikan dengan waktu singkat gitu. Oh iya. Nah itu kita uji tuh berarti statementnya. Nah namun sayangnya yang namanya minyak ya, itu sebagai suatu barang inelastis sempurna ya. Aduh, kayak Umi tuh lupa soalnya ini udah pelajaran angkatan 2008. Iya, jadi sudah puluhan tahun yang lalu kayak inelastis sempurna tuh gimana sih? Ya barang ini ya, berapapun harganya itu dibutuhkannya sebagai suatu bahan kebutuhan yang harus ada. Maka solusinya itu tidak bisa diganti dengan perilaku konsumen ya, seperti tadi yang harusnya kan bisa direbus, dikukus, nggak bisa. Setiap hari kan kita bisa diet gitu, Bi. Itu kan bisa jadi solusi rumah tangga mungkin iya bisa ya, rumah per rumah ya. Tapi kalau untuk urusannya secara agregat itu tidak ada solusi lain selain pemerintah itu mengadakan barang tersebut. Jadi nggak bisa solusinya itu hanya orang per orang gitu, dengan merubah perilaku ya, yang tadinya konsumsinya itu menggunakan digoreng menggunakan minyak, lalu ganti perilaku menjadi mengukus, merebus atau merujak, itu nggak bisa. Itu tetap harus diadakan karena barang tersebut kebutuhan pokok inelastis sempurna ya. Harus ada, bahkan tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga berapapun harganya, itu pasti akan dibeli oleh masyarakat. Iya juga sih. Kayak kemarin kita kan jajan cilor, bilor itu pakai minyak semua loh ya teman-teman ya. Iya. Terus bahkan jajan kayak yang namanya tuh donat, apalagi ya donat itu minyaknya 1 wajan loh, itu loh bener. Makanya itu benar-benar bisa membuat para pedagang kecil khususnya itu menjerit gitu, benar-benar menjerit ya. Kenapa minyak bisa mahal kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan seandainya itu dilakukan oleh semua ibu-ibu pun ya tetap pedagang itu kan kasihan ya, kalau dia suruh kayak pedagang donat suruh diganti donatnya direbus kan nggak bisa ya nggak. Katakanlah kalau pedagang kerupuk tuh ya yang tadinya pakai minyak bisa ganti pakai pasir, tapi kalau kayak pedagang gorengan itu loh guys, itu kan nggak bisa ya gorengan. Kerupuk seblak mungkin kan. Ya kerupuk direbus jadi seblak dong ya, bahkan bikin seblak juga butuh minyak gitu. Emang itu seblak yang Abi makan itu nggak butuh minyak kan? Butuh kayak gitu. Jadi
Jadi itu buktinya bahwa minyak bahwa itu minyak itu adalah inelastis sempurna itu. Nah, terus bukan solusi kalau kita harus mensubstitusi minyak dengan air semisal itu tuh bukan solusi banget gitu ya. Karena bagi sebagian besar orang itu adalah mata pencaharian ya, mata pencaharian utama bahkan bagi tukang gorengan, tukang donat, tukang cakwe gitu ya, itu adalah mata pencaharian gitu ya. Kalau mungkin bagi Umi bukan mata pencaharian gitu, itu ya, jadi nggak masalah. Nah terus masalah juga lah. masalah juga ya. Masalah tapi nggak sebesar mereka gitu loh. Masalah tapi nggak sebesar para pedagang-pedagang itu ya yang butuh minyak banget ya gitu. Iya, itu ya pernyataan itu. Terus, nah si negara ini harusnya kayak gimana sih? Negara itu nggak ada solusi lain untuk barang-barang yang karakteristiknya seperti minyak tadi. Itu memang negara harus mengadakan. Harus mengadakan ya, harus diadakan barang tersebut. Nah, tapi masalahnya negara mampu atau tidak mengadakan minyak ya, kasus ini kan minyak goreng dalam waktu singkat. Namun sayangnya saat ini tuh tidak bisa negara ya, karena negara itu tidak berdaya nih kalau bisa dikatakan. Kenapa tidak berdaya? Banyak data-data yang bisa kita lihat ya. Kan Indonesia itu produsen yang terbesar di dunia, menopang kebutuhan sawit di dunia gitu, minyak sawit di dunia. Kok bisa-bisanya minyak mahal gitu. Padahal negara tetangga kita dengar-dengar juga kemarin ya viral juga 8.300 liter Bi. Nah, kalau di Indonesia kok bisa tidak bisa mengadakan kayak gitu. Yang pertama dari segi produksi dari CPO itu sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, penurunan hanya sedikit dari tahun 2019 ke 2020 itu. Namun yang jadi masalah itu produksi yang sebegitu banyak, kalau tidak salah tuh sekitar 47 juta ton per tahun itu sebagian besar itu dikemanakan gitu. Kemanakan emang? Nah, sayangnya itu bukan untuk perut orang Indonesia gitu, dia untuk diekspor keluar Indonesia. Gitu. Yang ekspornya itu porsi ekspornya itu sekitar 75% dari total produksi. Berarti banyak banget tuh. Banyak banget, betul. 25%-nya itu minyak goreng buat ibu-ibu bukan? Bukan juga. Bukan juga. Sayangnya bukan juga gitu. Berapa nah, pemerintah kalau sisanya itu setelah 75% itu diekspor, itu sekitar 25%-nya itu untuk campuran antara biodiesel ya, biodiesel atau biosolar. Yang tadinya ada program B20 ya, pencampuran antara minyak sawit dengan program biodiesel atau biosolar. Nah, itu yang harusnya ke perut, tapi ini untuk kendaraan, untuk perut kendaraan berarti kendaraan ya, gitu. Kendaraan ya. Iya, jadi bukan lambungnya manusia nih, lambungnya mobil, motor ya, yang butuh biodiesel. Nah, terus porsinya Mama berapa sih sebenarnya, kita butuhnya berapa gitu loh dari semua produksi yang tadi 47 ton, 47 juta ton, ya kan? Itu Mama itu butuhnya berapa sih? Kurang dari 10 juta ya. Dari produksi 47 juta itu kurang dari 10 juta saja sebenarnya. Jadi sangat kecil kebutuhan. Itu pun sudah sudah termasuk kebutuhan non pangan ya, seperti kosmetik, pembuatan makanan olahan yang semuanya. Berarti kita tuh sebenarnya butuhnya Mama itu sedikit banget, tapi justru kita suruh ngalah gitu. Iya, karena porsinya itu tidak ada.